Seseorang yang selalu berbuat jahat padamu, kali ini akan mendapatkan hukumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Seseorang yang selalu berbuat jahat padamu, kali ini dia akan mendapatkan hukumannya. Ya, ada karma yang mungkin cukup setimpal nanti ya teman-teman. Karma apa yang akan dia dapatkan dan siapa? Oke, bagus konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Five of Pentacles ataupun 5 koin. Nah, 5 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka dan jika fokuskan energi kartu pertama ini terhadap ya seseorang teman-teman. Yang aku maksud ini loh, yang selama ini mungkin selalu berbuat jahat kepada kamu ya teman-teman. Oke? Nah, nggak tahu sih. Aku merasakan bahwasannya memang karma itu benar-benar berjalan sebenarnya. Ya, karma itu benar-benar nyata adanya teman-teman. Ya, jika kamu meragukan sebuah karma itu ada, tentu kamu harus coba untuk kembali lagi mengkaji diri kamu deh. Ya, mengkaji diri kamu terhadap ketuhanan kamu, teman-teman, keimanan kamu. Karena pasti perbuatan apapun pasti bakal ada balasannya. Ketika ada perbuatan jahat, tentu pasti bakal dampaknya jahat. Ya, ibaratkan perbuatan yang dilakukan teman-teman, ya semesta ini seperti cerminan. Cerminan dari perbuatan-perbuatan siapapun ya yang mungkin jika dia berbuat jahat, buruk ya tentu pantulan dari semesta akan memantulkan energi buruk. Ya, tetapi ketika dia melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang baik, positif, maka cerminan yang akan dia dapatkan itu juga bakal baik dan positif, gitu loh teman-teman. Ya tinggal menunggu waktu kapan itu. Tetapi memang pada fase ini, orang-orang yang jahat kepada kamu selama ini teman-teman, ya entah dia mungkin suka menzolimi kamu, ya mungkin suka memfitnah kamu, kemudian suka mungkin merendahkan, menghina, kemudian mungkin sering banget mengirimkan black magic ataupun ganggu guna-guna, teman-teman. Tergantung dari penangkapan energi kamu saat ini ataupun selama ini ya, teman-teman. Kamu tuh dijahati oleh hal apa? Ya bisa jadi, terkait dengan kehidupan asmara, ya, bisnis kamu yang dijahati, pekerjaan kamu yang dijahati, ya, itu banyak, teman-teman. Jadi, dari energi kartu pertama ini memang cukup menggambarkan tentang energi dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, dia akan mendapatkan hukumannya. Nah, hukuman apa yang akan dia terima, akan dia dapatkan? Secara visualisasi di sini memang yang jelas pertama kali adalah sebuah, kondisi kesehatan yang bakal memburuk, ya. Teman-teman, masalah kondisi kesehatan yang bakal berpengaruh besar di sini. Yang pertama sekali, kondisi kesehatannya akan buruk, kondisi kesehatannya akan mungkin ya cukup memprihatinkan gitu loh teman-teman. Ya, dia bakal sakit-sakitan dan kemudian karena adanya dampak kesehatan yang terjadi yang nggak begitu baik teman-teman. Jadi ini akan mempengaruhi kondisi dia secara keseluruhan. Ya, ya jelas dong. Ketika sakit-sakitan teman-teman, dia nggak bakal bisa bekerja. Ya, semua akses dalam kehidupannya bakal benar-benar macet. Nah, ini yang akan menimbulkan dampak sosial gitu loh. Ya mungkin kalau gagal di dalam bisnis, hancur di dalam bisnis, masih dia perbaiki, dia mungkin bisa membuat bisnis yang lain, membuka bisnis yang lain. Nah, seperti itu. Tapi kali ini, kalau masalah kesehatan sudah berpengaruh, teman-teman, maka ini akan mencakup kehidupan dia. Ini akan benar-benar menghancurkan kehidupan dia dan bahkan sangat lama. Ya untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya, mungkin bisa terbaiki, kalau tidak, ya kalau dia tidak bertobat, maka bagaimana bisa, dia memperbaiki segala sesuatunya. Dan ini hukuman yang memang sangat benar-benar setimpal. Ketika itu tadi ya teman-teman, banyak hal-hal buruk yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu, ternyata aku punya the word, ya.
Sebuah kemenangan memang tidak dapat dipungkiri sih. Ya, sebenarnya bukan kemenangan terhadap kehancuran dari seseorang ya, teman-teman. Tapi memang ini sebuah bentuk keadilan untuk kamu. Kenapa? Ya itu tadi, ketika mungkin banyak perbuatan-perbuatan buruk, jolim yang selama ini dilakukan terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, secara pribadi tentu ini sudah cukup-cukup membuat kamu muak banget, gitu sih. Mungkin ada sebuah doa-doa yang terselip ya, yang tanpa kamu sengaja ya mendoakan buruk kepada dia kah? Ataupun mungkin karena ada hal-hal yang lain. Nah, yang memang benar adanya. Mungkin karena ada doa-doa kamu, juga mungkin juga karena ada energi yang lain. Energi yang lain aku lihat memang di sini seperti ada para leluhur ataupun penjaga kamu, pendamping kamu mungkin seperti ataupun kodam pendamping kamu ya teman-teman. Percaya tidak percaya sih. Ya, dari mereka juga menyebabkan ada dampak yang terjadi gitu sih. Ya, teman-teman, memang sih dampak yang terjadi ini sering banget berpengaruh terhadap kondisi kesehatan teman-teman. Dan kehidupan kamu akan jauh lebih baik ya dari orang-orang yang kemarin mungkin merendahkan, oke, menzolimi kamu, menghancurkan bisnis, usaha pekerjaan, nah itu ya. Jadi memang di dalam segala hal, di dalam segala aspek, mereka ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Empress. Ini kartu yang melambangkan tentang sebuah kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, kehidupan yang mapan, kelimpahan materi rezeki, dan ada sebuah pencapaian terbesar. Oke. Jadi mungkin setelah roda kehidupan itu berputar, ya, setelah roda kehidupan itu berputar dan kamu akan benar-benar merasakan sebuah kondisi kehidupan yang seperti ini gitu sih, teman-teman. Ya. Jadi dari segi ekonomi itu bagus banget. Ya, mungkin ada usaha bisnis kamu yang berkembang kah? Pekerjaan kah? Ya, yang akan naik ataupun naik jabatan, naik karir ya, ataupun naik gaji ya, teman-teman. Jadi memang seakan-akan roda kehidupan ini akan membuat, sebuah perputaran yang cukup baik ya. Kenapa? Ya orang-orang yang menghina, merendahkan, dan berbuat jahat kepada kamu selama ini akan menerima karmanya di sini. Jadi ini nggak akan pernah ada hentinya sih sebenarnya teman-teman. Ya, dia apalagi ketika melihat kamu akan lebih sukses, lebih berhasil, lebih kaya gitu sih. Nah kemudian aku punya Trio Pentacles teman-teman. Nah ini, ya aku melihat seperti ada sebuah energi ya dari seseorang yang menzolimi kamu teman-teman, yang menyakiti kamu mungkin selama ini ya. Seperti memang ada sebuah karma yang menyadarkan seseorang gitu teman-teman, yang menyadarkan seseorang untuk meminta maaf kepada kamu. Nah ini, ya, ada energi dari seseorang yang mungkin meminta maaf, apakah dia langsung yang meminta maaf terhadap perbuatan jahatnya kepada kamu ataupun mungkin ya seseorang yang diwakilkan untuk memohon maaf, meminta maaf kepada kamu atas kejahatan yang mungkin pernah dilakukan. Karena ketika mungkin kamu tidak mau memaafkan sebuah kesalahan yang dia lakukan, maka sakit yang mungkin diterita, yang diterima ya oleh seseorang yang menjahati kamu selama ini nggak bakal pernah berakhir teman-teman, ya akan terus berkesinambungan. Gitu sih. Ya mungkin seperti itu ya. Tetapi, ini kembali lagi terhadap sebuah, sikap kemanusiaan ya teman-teman. Ya, ketika mungkin selama ini dia sudah banyak menghancurkan kehidupan kamu, sudah banyak menjahati kamu teman-teman, ya mungkin nggak sebanding, belum sebanding dengan apa yang mungkin dia rasakan. Tetapi ya mungkin karena adanya ketulusan, ya sebenarnya bukan ketulusan ya teman-teman, karena terpaksa gitu ya. Karena adanya keterpaksaan, ya dengan situasi dan kondisi yang mungkin sudah tidak memungkinkan. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman yang dikatakan mungkin nanti bakal hidup segan mati tidak mau juga mungkin bakal terjadi terhadap dia gitu ya. Tetapi memang pada intinya ya, melihat dari energi ini sih, ini sesuatu hal yang cukup menyakitkan ketika dia benar-benar menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Contoh apa, ketika kamu punya bisnis, usaha, dia menutupnya, ya dengan black magic guna-guna, teman-teman, kemudian membuat kamu mungkin sakit-sakitan. Tentu ini menjadi hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan bagi kehidupan kamu dong, teman-teman. Ya, seakan-akan kok, terlihat banget sebuah rasa ketidaksukaannya gitu ya. Kemudian mungkin terkait dengan perihal rumah tangga, asmara, teman-teman. Ya, rumah tangga kamu dihancurkan, mungkin dia merebut pasangan kamu. Nah, ini juga sebuah kejahatan yang mungkin sangat-sangat sulit banget untuk kamu terima sebenarnya. Ya, apalagi untuk memaafkannya. Kemudian ketika berbicara masalah kehidupan yang lain sama pekerjaan, ya kamu dihancurkan oleh seseorang yang kamu anggap baik, teman baik, ternyata dia yang menghancurkan kehidupan kamu, karir kamu, pekerjaan kamu. Nah, seperti itu.
ya, dan bahkan tidak menutup sebuah kemungkinan keluarga kamu sendiri gitu loh teman-teman. Jadi dari beberapa energi yang aku sebutkan ini teman-teman ya, karena memang ini energi umum berarti kan memang bermacam-macam motif permasalahan yang pernah terjadi dan kamu hadapi kemarin. Jadi pada intinya ya, di sini sih kamu harus belajar untuk bisa memaafkan. Kamu harus lebih belajar untuk bisa, ikhlas dengan segala hal teman-teman. Ketika kamu belajar ikhlas, belajar untuk, sabar ya, dan ya mengikhlaskan tadi memaafkan gitu ya. Jadi disitulah sebenarnya kehidupan kamu akan lebih tenang. Kenapa? Kamu akan terlepas dari semua jerat ikatan apapun teman-teman yang mungkin selama ini juga membelenggu kamu ya. Karena apa tadi? Ngerasa bersalah juga. Nah seperti itu. Kenapa tadi? Karena ucapan-ucapan kamu mungkin ya, karena mungkin ada doa-doa kamu juga. Nah seperti itu. Jadi poinnya di sini adalah teman-teman, ya harus bisa lebih bijak di dalam bersikap dan bertindak, teman-teman. Jangan sampai ada sebuah perbuatan, perkataan-perkataan yang ya bisa menyinggung perasaan orang lain lah, pada intinya mungkin seperti itu, oke? Nah, kemudian teman-teman, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.